Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan Ukraina akan menyerah pada pasukan Rusia yang menyerang dalam hitungan hari tanpa dukungan militer dari negara-negara barat. Borrell juga bersikeras bahwa situasi saat ini di dalam negara yang dilanda perang tidak kondusif untuk meluncurkan pembicaraan damai formal. Borrell menegaskan, sayangnya ini bukan saatnya untuk percakapan diplomatik tentang perdamaian. Ini adalah momen untuk mendukung perang secara militer. Kalau mau damai harus dorong Rusia mundur dan dorong Rusia hentikan perang. Jangan suruh untuk berhenti mendukung Ukraina, karena kalau dirinya berhenti mendukung Ukraina pasti perang akan segera selesai. Seperti dikutip dari Universe, Borrell menegaskan bahwa UE tidak bisa menyelesaikannya begitu saja karena jika UE berhenti mendukungnya maka Ukraina tidak dapat mempertahankan diri dan harus menyerah dan juga pasukan Rusia akan berada di perbatasan Polandia. Lalu Ukraina juga akan menjadi Belarusia kedua. Seraya menambahkan UE tak ingin mengakhiri perang seperti ini. Borrell lantas menggambarkan proposal 10 poin yang dipromosikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai satu-satunya hal yang dapat disebut secara perdamaian dan menolak dokumen 12 poin Cina yang disebutnya sebagai angan-angan. Bahkan jika mereka berada di pihak Rusia, Borrell, Cina memiliki peran untuk dimainkan. Cina adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Cina adalah orang yang memiliki pengaruh terbesar di Rusia. Dan Borrell kemudian menurunkan perubahan transformasional yang melanda Uni Eropa sejak Kremlin memutuskan untuk meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina, menjungkir balikan hukum internasional, rantai pasokan makanan, dan harga energi. Meskipun secara teknik diplomat tertinggi blok itu, Borrell mengakui bahwa dia saat ini merasa lebih seperti Menteri Pertahanan karena meningkatnya fokus dalam pemasok amunisi ke Ukraina. Uni Eropa sedang terburu-buru untuk memenuhi janjinya untuk mengirimkan 1 juta peluru artileri selama 12 bulan ke depan yang sangat dibutuhkan Kiev untuk melakukan serangan balasan yang diantisipasi. Minggu ini Komisi Eropa mengusulkan rencana 500 juta euro untuk meningkatkan produksi industri amunisi yang saat ini terhambat oleh serangkaian kemacetan dan kekurangan yang mengakar. Rencana tersebut dijuluki ASAP mencakup opsi yang akan memungkinkan negara-negara anggota untuk menyediakan uang tambahan dengan mengalihkan sebagian dari kohesi yang dialokasikan dan dana pemulihan COVID-19. Ketika ditanya tentang kemungkinan penggunaan dana pemulihan untuk meningkatkan industri senjata Eropa, Borrell mengatakan UE tidak menginginkan perang ini dan UE tidak mencarinya. Tapi perang adalah kenyataan dan dunia harus menghadapinya. Semua orang menginginkan perdamaian, tapi untuk saat ini sayangnya Putin melanjutkan perang dan Ukraina harus mempertahankan dirinya sendiri. Jika kita tidak mendukung Ukraina, maka Ukraina akan jatuh dalam hitungan hari. Jadi UE lebih suka menghabiskan uang ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rumah sakit, sekolah kota dan lain-lain, tapi UE tidak punya pilihan. Rencana industri tersebut adalah tambahan terbaru dari daftar keputusan kebijakan konsekuensial yang terus berkembang dan telah diambil oleh blok tersebut dalam 15 bulan terakhir. Banyak di antaranya hanya membuahkan hasil setelah negosiasi yang berlarut-larut, berliku, dan terkadang memecah belah antara 27 negara anggota. Namun tetap saja Borrell tampaknya senang dengan hasil akhir dan percaya bahwa meskipun terjadi perselisihan internal, UE tetap bersatu dalam mendukung Ukraina dan menentang agresi Rusia. Menurut Borrell, salah satu kesalahan Putin adalah berpikir bahwa Eropa tidak akan bersatu karena ketergantungan energi misalnya. Dan opini publik di Eropa akan bosan mendukung Ukraina dan bahwa AS dan Eropa akan bertengkar tentang siapa melakukan apa siapa yang berbagi beban. Borrell kemudian membela keefektifan 10 putaran sanksi yang telah dijatuhkan blok itu terhadap Rusia yang menurut para kritikus gagal merusak mesin perang Kremlin. Berbicara lebih luas tentang tatanan dunia bergeser, Borrell juga mengungkapkan keinginan pribadinya untuk pemahaman yang lebih baik antara Barat yang lainnya. Referensi ke negara-negara yang berada di luar kelompok tradisional, demokrasi liberal dan sering menolak untuk menerima sudut pandang politik mereka. Republik Ceko yang merupakan salah satu negara NATO mengungkap masalah militer utama yang dirasakan Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Masalah yang dimaksud adalah krisis amunisi. Presiden Ceko Petr Pavel mengatakan kekurangan amunisi telah membatasi kemampuan Kiev untuk mempertahankan diri melawan pasukan Moskow atau berhasil melancarkan serangan balasan. Pavel menyampaikan masalah itu setelah kembali dari kunjungan 3 hari di Ukraina, di mana dia mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Ukraina Volodymyr Zelensky dan pejabat lainnya di Kiev. Menurut Presiden Ceko, banyak diskusi dengan para pejabat Ukraina membuatnya cukup jelas bahwa apa yang paling dibutuhkan Ukraina untuk pertahanan yang sukses saat ini adalah amunisi. Tentu saja, peralatan juga kurang. Tetapi kekurangan amunisi dikritis tidak hanya membatasi kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri secara efektif, tetapi juga sampai batas tertentu membatasi kemampuannya untuk meluncurkan serangan balasan yang sukses, katanya kepada media Ceko České noviny yang dilansir Selasa 2 Mei 2023. Menurut Pavel, ia memiliki latar belakang intelijen dan menjabat sebagai Ketua Komite Militer NATO antara 2015 dan 2018. Pasukan Rusia lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas. Amunisi mereka dapat menembakkan peluru 4 atau 5 kali lebih banyak setiap hari dari pasukan Ukraina.
Negara-negara barat pendukung Kiev telah memasuk Ukraina dengan peralatan efektif termasuk teknik tempur utama seperti Leopard 2 buatan Jerman dan Challenger Inggris, tetapi mereka datang dengan pemasok amunisi yang terbatas. Menurutnya, Ukraina hanya dapat menyebarkan senjata tersebut di lapangan selama beberapa hari dan setelah itu tanpa amunisi. Mereka pada dasarnya menjadi barang gudang. Situasinya benar-benar tidak masuk akal dan Praha akan terus mencari cara efektif, kreatif untuk meningkatkan pasokan amunisinya ke pasukan Ukraina dari sumbernya sendiri dan dengan bekerja sama dengan sekutunya. Dalam wawancaranya dengan outlet media Nordic pada hari Jumat, Zelensky meyakinkan outlet tersebut bahwa serangan balasan akan terjadi dan menyatakan harapan bahwa itu akan berhasil. Namun sebuah laporan oleh Politico minggu lalu mengklaim bahwa pendukung utama Ukraina yaitu AS telah khawatir bahwa dampak dari serangan balasan yang banyak dikembar-kemborkan bisa jauh dari harapan. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, ia sekarang menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan negara itu bersikeras bahwa jika serangan balasan benar-benar terjadi, pasukan Rusia akan menghancurkannya sambil menimbulkan kekalahan militer maksimum pada militer Ukraina. Moskow berpendapat bahwa pengiriman militer barat ke Kiev hanya akan memperpanjang konflik dan juga Moskow telah berulang kali memperingatkan NATO bahwa mengirimkan sistem yang lebih canggih ke Ukraina membuatnya semakin terlibat dalam konflik sehingga berpotensi mempertahankan konfrontasi langsung dengan Rusia. Ukraina sangat mengharapkan bantuan dari negara-negara NATO, namun saat invasi Rusia di Ukraina, NATO sama sekali tidak memberikan bantuan berarti. Selain itu ada beberapa NATO yang memiliki angkat tangan dari konflik tersebut. Ukraina mengklaim ada 3 negara NATO yang akan mengirimkan jet tempur ke negara ini di tengah perang dengan Rusia. Namun Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan pada 1 Maret Polandia dan NATO tidak terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina sehingga mereka tidak dapat mengirim jet tempur ke Kiev. Dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Andrzej Duda mengatakan bahwa Polandia tidak mengirim jet tempur ke Kiev. Tindakan itu berisiko mengarah pada intervensi militer langsung dalam konflik di Ukraina. Polandia tidak terlibat dalam perang di Ukraina dan NATO bukan pihak dalam konflik. Stoltenberg kemudian menegaskan NATO bukan pihak yang berperang dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. NATO tidak akan mengirim pasukan atau pesawat militer ke Kiev. Namun Stoltenberg mengatakan bahwa NATO akan terus memberikan dukungan keuangan dan senjata ke Ukraina. Sebelumnya, Ukraina mengumumkan 3 negara NATO termasuk Polandia, Slovakia, dan Bulgaria akan mentransfer lebih dari 70 jet tempur ke negara ini.